Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore hari yang berbahagia ini saya di bagian penerimaan mahasiswa baru PMB Universitas Batu Raja kedatangan tamu-tamu istimewa. Yang pertama ada Kepala Karir Development Center Universitas Batu Raja CDC Bapak Pujanto ST MCS. Kemudian juga hadir di sini salah seorang alumni dari Fakultas Teknik Unbara yang membanggakan, Bapak Ananda Agustiar WRST. Kemudian hadir juga satu orang pemain yang juga sangat dikenal di dunia maya ini, Ananda Redo Saputra SIKOM. Alhamdulillah hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, di mana Unbara pada hari ini baru saja tadi menyelesaikan pembekalan bagi calon alumni, yaitu alumni yang keberapa Pak Puji? 26. Yang Lulusan ke-26. ke-26 ya. Di usia Unbara yang ke-22 tahun insya Allah, nanti di tanggal 8 Juli kita akan mengadakan Desnatalis Unbara. Unbara lahir pada 8 Juli 1999, dan pada waktu itu Pak Pujanto dan Nanda Agus dan Nanda Ridho, kita tidak pernah membayangkan bahwa Unbara akan seperti saat ini. Saat ini Unbara sudah punya alumni yang menyebar di seluruh pelosok tanah air. Nanti Pak Pujanto akan menjelaskan berapa banyak alumni kita pada saat ini. Dan Unbara ketika dilahirkan pada waktu itu masih sangat sederhana sekali dengan beberapa fakultas. Saat ini Unbara sudah memiliki 5 fakultas dengan 13 program studi. Ya, ada Fakultas Ekonomi, kemudian ada Keguruan Ilmu Pendidikan, dan kemudian ada Fakultas Teknik dan Komputer, kemudian ada Fakultas Pertanian, dan yang terakhir adalah anak bungsu tapi sangat luar biasa sekali, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan juga di tahun 2021 ini Unbara melahirkan pasca sarjana, yaitu Magister Ekonomi Pertanian. Ini adalah hal yang patut kita syukuri. Sore ini kami akan bincang-bincang dengan kawan-kawan yang telah hadir, alumni yang sangat membanggakan. Ada pertanyaan untuk Pak Pak Pujanto terlebih dahulu ini. Pak Pujanto ini adalah sosok yang saat ini bergelut di alumni. Ya. Beliau punya data tentang alumni dan baru saja tadi melaksanakan webinar pembekalan bagi alumni yang ke-26. Pak Puji, ada berapa orang yang hari ini dibekali untuk dilepas sebagai alumni ini? Ya, baik Pak Darman. Jadi hari ini kita tadi sedang menyelesaikan acara pembekalan alumni yang ke-26. Jadi kita sudah meluluskan 26 kali ya. Nah, tadi untuk yang diwisuda pada tanggal 1 Juli 2021 itu sebanyak 253. Nah, yang tersebar di 5 fakultas. Alhamdulillah mereka sudah kita bekali hari ini dengan tema yang cukup keren karena menyesuaikan dengan era yang sekarang ini. Tema tadi adalah langkah mempersiapkan diri di era digital, karena memang sekarang adalahnya eranya era digital. Ya. Gitu Pak Darman. Total alumni kita berapa sekarang Pak Puji? Total dari awal berdirinya Universitas Batu Raja sampai sekarang itu berjumlah 10.001. Wah, ada keren poin banget satunya ya. 10.000. 10.001. Luar biasa sekali. Tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Ya, itulah Unbara yang lahir tahun 1999 dan pada tahun 2021 sudah menelurkan tenaga atau sumber daya manusia yang tangguh sebanyak 10.001 orang. Ini sangat luar biasa. Ya, hadir di tengah-tengah kita ini ada 2 orang alumni, alhamdulillah. Semuanya praktisi dari entrepreneur. Yang pertama adalah Ananda Agustiar WRST. Wah, Bapak ini bangga sekali ini dengan Ananda ini. Agustiar, kalau boleh tahu
Tahun berapa nih masuk ke Unbara ini? Masuk Unbara kemarin 2005. Tahun 2005. Ya, itu masih ada kampus Oren. Cuma Masih ada kampus Oren ya. ya. Tahun 2005 ya. Iya, kita bolak-balik ke Pasar Atas waktu itu. Ya, kampus A ya. Kampus A ya, kampus B. Itu lantai depan tuh belum ada dulu. Belum ada Di ya. pelataran belum ada. Itu Belum jadi ada. cuma tanah liat. Kita ospek dulu itu tanah liat. Dulu. Itu masih hutan. Masih hutan. Samping Ya. masih hutan, bawah masih Iya. masih hutan. Masjid masih hutan ya. Masih hutan. Jadi dulu hanya tok ke kampus. Kampus yang warna oranye ini ya, bener. kampus Jadi, utama ya. Gedung kadang-kadang kita rektorat. berbagi ruangan dengan fakultas-fakultas lain kan. Jadi memang kemajuan Unbara sangat-sangat pesat sampai Tahun berapa itu 2009. selesai dari Unbara? 2009 ya. 2009. Alhamdulillah sekali. Dulu kenapa tahun 2005 itu kok milih ke Unbara dan Teknik Sipil ya? Ya, jadi kebetulan di SMA dulu STM Ya. STM negeri ya. Oh ya, Memang jurusannya waktu itu di teknik, di teknik. kebetulan teknik sipil. Jadi memang mau kuliah terlalu jauh, tapi di Unbara ada, kenapa harus jauh gitu kan? Oh Jadi, begitu. pas pula di sini ada Fakultas Teknik Sipil, akhirnya udah masuk Fakultas Teknik Sipil. Dan memang pas dilihat dosennya memang sebagian dosen yang memang luar biasa Memang ya, luar memang biasa luar ya. biasa. Iya. Apalagi rektor sekarang dari Teknik Sipil Bu Linda. Oh iya. Alhamdulillah Iya. beliau memang beliau kompeten di bidang sipil. Oke. Nah sekarang satu lagi tamu kita, Ananda Ridho Saputra SIKOM ya. Ya, betul. Ini alumni dari FISIP nih. Ya, Ini tahun berapa masuk ke Unbara? masuk di tahun 2010, 2010. Ya, kalau- Keluar tahun 2014. 2014. Hanya 4 tahun saja ya. Ya, Selesai, 3 ya. tahun setengah diselesai. Iya. Kenapa Ridho? Dulu kok tertarik ke FISIP gitu ya? Yang pertama kenapa masuk Unbara itu karena di Unbara ini memang banyak sekali pilihan untuk fakultas-fakultasnya kan. Iya. Jadi setiap orang punya bakat atau kemauan masing-masing dan semuanya itu bisa disalurkan di Unbara. Oke. Kalau saya dulu memang berawal dari media radio gitu kan. Iya, Jadi memang yang salah satu yang bisa mengakomodir mungkin minat saya itu memang salah satunya ada di Ilmu komunikasi. ilmu komunikasi dan alhamdulillah betul dari Universitas Batu Raja dari ilmu komunikasi semakin berkembang Jadi seperti itu Pak. hasratnya tersalurkan di komunikasi. Hasratnya Ya? tersalurkan. Jadi memang kuliah itu enjoy, nyaman, Enjoy, ya. nyaman dan memang pelajaran-pelajaran yang dipelajari itu memang yang kita harapkan seperti itu, Pak. Oh begitu, sesuai dengan kebutuhan dari industri ya. Ya, tapi sayangnya dulu belum ada podcast seperti ini. Oh belum ada. Ya. Inilah Iya, kemajuan. masih media konvensional radio Oh, gitu kan kita oke, belajar oke. kan. Jadi mau tidak mau harus belajar dan belajar terus ya. Harus. Untuk tidak Ya, ketinggalan. meskipun sudah lulus tetap kita pantau juga kan perkembangan Baik, Unbara. baik. Terima kasih Ya. Ananda Agustiar dan Anda Ridho Saputra. Ingin lagi Bapak bertanya ini apa kegiatan kita saat ini? Agus dulu. Oke. Terima kasih Pak Darman. Seperti yang diketahui banyak teman-teman, sebenarnya saya di belakang layar. Nah, Mereka banyak yang nggak tahu siapa sih owner sebenarnya kan. Kebetulan saya punya usaha kecil-kecilan jualan ya, jualan keripik dengan branding keripik Dona. Nah, ini nih. ini ya. Iya, betul. Oh, aduh, oke. Jadi memang dulu kita jualan kecil-kecilan dulu Pak ya. Iya. Jadi kebetulan memang semakin ke depan, sebenarnya usahanya harus dibesarin kan. Jadi kita memang harus berani melangkah lah ya. Bertumbuh. Jadi dari yang kecil besar dan kemudian lahirlah keripik Dona ini. Dona. Jadi kita jualannya masih saya bilang masih sedikit lah ya, belum terlalu banyak, tapi alhamdulillah sudah keluar ke pulau-pulau ke Sudah Nusantara ini. Nusantara lah ya, Siap. sedikit Luar Nusantara. biasa Jadi sekali ya. iya benar. Jadi kita ada satu varian lagi sebenarnya kacang ada warna oranye. Saking cintanya Pak Unbara, logo ini
Oren. Kita kasih oren, Pak. Wah, iya. Jadi memang Iya. logonya memang kita pilih oren karena selain mencolok ada filosofi tersendiri. Nah, Gitu ya. memang selain jualan ini kita ada usaha lain mungkin yang kecil-kecilan, tapi fokus besar memang di Keripik Dona. benar di keripik Dona. Oke, luar biasa. Saya hari ini berbahagia sekali karena ketemu dengan ownernya Keripik Dona dan ternyata anak dari Unbara sendiri. betul. Iya, saya sudah lama ini mencicipi keripik singkong Dona yang luar biasa ini, Terima kasih, yang Pak. Terima kasih. gurih-gurih plus terasa Yes. itu. Tapi saya nggak tahu, ternyata hari ini saya ketemu dengan ownernya. Ini gimana, Ananda Agus ini ide awalnya sehingga terjadi Keripik Dona ini? Jadi Ini kan orang teknik sipil ini, harusnya bangun rumah, bangun jembatan ini. Jadi mohon maaf para dosen-dosen karena ini kadang-kadang perilaku dan job habit itu tergantung lingkungan, Pak. Itu ya. Tergantung lingkungan. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan saya juga mau terjun ke dunia konstruksi. Mudah-mudahan, tolong didoakan. Amin. Nah, jadi ini memang dari istri. Awalnya dari istri. Awalnya di istri. Oh. Saya dulu kebetulan kerja di perbankan. Hmm. Jadi Sabtu Minggu libur, apa sih yang harus diisi? Oh gitu. Jangan sampai hari-hari itu cuma sekedar libur, makan gaji tok dan santai-santai kan. Nah, akhirnya tercetuslah buat keripik ini. Iya. Karena memang resep dari nenek istri kan, turun. Dikembangkan. Tapi awalnya dulu sekedar kirim lewat travel kan. Dulu 2013 2014 belum terlalu heboh yang namanya penjualan online. Belum terlalu heboh dulu ya. Nah, akhirnya di situ kita via Facebook dulu kan. Itu masih hangat-hangatnya via Facebook. Dan itu sangat membantu sekali untuk penjualan, apalagi di zaman sekarang kan banyak media-media sosial yang bisa kita gunakan. Nah, seiring berjalan waktu banyak peminat, tidak hanya di sini, di luar ataupun di Pulau Jawa banyak juga yang minat. Dan kita dulu belum kemasan gini, Pak. Iya. Kita masih kemasan bening dulu kan. Oke. Luar biasa sekali ini Ananda. Benar. Dan tercetuslah Agus, ya. untuk pembuat kemasan ini karena tuntutan dari Konsumen, retail dari dan retail. konsul. Benar. Kita coba beranikan bikin kemasan ini dengan ya budget yang lumayan ya. Tapi feedbacknya alhamdulillah sampai sekarang masih continue, masih berjalan terus. Jadi kira-kira korelasi ilmunya teknik sipil dengan kewirausahaan Dona ini apa ini, Mas Agus ini? Jadi Hitung-hitungnya kok tepat gitu. Nah, yang pertama hitung-hitungan, hitung-hitungannya tepat. HPP jangan lupa, setiap produksi ataupun perhitungan RAP sama sih sebenarnya. Sama, yang Benar. hitung RAP juga. Seluruh ilmu itu sebenarnya sama sih. Iya. Tergantung bagaimana Aplikasinya di mana ya? pengimplementasian kita, produk apa yang kita pegang, Oke. apakah itu konstruksi, apakah itu makanan dan sebagainya. Perhitungan harus tepat. Karena kalau perhitungannya salah, usahanya pasti boncos atau rugi lah. Oke. Terima kasih Agus Tiar ya, membanggakan sekali alumni dari Terima kasih. Universitas Batu Raja, Fakultas Teknik. Mudah-mudahan ini inspirasi buat adik-adik yang lain dan juga para calon-calon mahasiswa baru yang akan masuk ke Universitas Batu Raja, memiliki pilihan yang tepat pada jurusan yang diinginkan. Ya. Sekarang saya mau berpindah kepada Rido Saputra. Berapa tahun sudah selesai dari kampus ini, Do? Kalau dari kampus mungkin 7 tahun lah. 7 tahun 7 sudah. tahun sudah. Apa saja yang dilakukan 7 tahun terakhir ini? Kebetulan alhamdulillah selama mulai dari tahun 2012 itu masih masa kuliah tuh, Pak. Masa kuliah itu Masa ya? kuliah, dan dari situ kesibukan itu memang dapat dari Unbara. Ya, artinya dari komunikasi karena ada bidang fotografi. Jadi dari 2012 mungkin sampai sekarang masih tetap menggeluti dunia wedding fotografi untuk acara-acara nikahan kecil-kecilan gitu kan. Tetapi meskipun seperti itu sudah sangat bermanfaat bagi saya gitu kan. Dari ilmu yang saya dapat di Universitas Batu Raja, baik itu semangat, keilmuannya,
dan jaringan yang terpenting Iya, adalah iya. pengembangan kepribadian dari sini gitu kan. Gitu ya. Ya. Jadi kesibukan itu tetap dilanjutkan dan sekarang sedang merintis lagi. Dulu memang pernah dijalankan usaha kuliner, usaha pondok makan Selera Yai, itu fokus di pindang dan nasi minyak itu Wah, masakan ini perlu Palembang. dicoba ini. Ya, tadi kalau Jadi Selera dihubungi saya Yai bawa itu- ini. Ya kalau Selera Yai biasanya Yai itu yang paling cerewet itu kan. Iya, iya, iya. Kalau Yai lah seneng biasanya yang lain juga seneng. Laju itu ya. Iya, Yai itu mudah susah untuk makan ini kan, tidak Iya. masing-masing gitu ya. Jadi itu mungkin Pak kesibukan sekarang Baik, ini. baik. Terima kasih. Jadi sangat luar biasa sekali, menginspirasi sekali ini. Artinya tidak sempat menganggur ya. Waiting job itu tidak sempat ya. Pokoknya Ya. langsung ada kegiatan terus ya. Langsung dari pada saat kuliah semangatnya sudah terbakar karena Jadi memang untuk sukses itu ternyata jangan sampai menunggu selesai kuliah. ya Jadi pada saat kuliah mulailah merintis. betul. Mumpung masih ada dosen tempat nanyo, gitu Oh, kan, tempat gitu kita ya. bertanya gitu kan, Iya, tempat sampai berguru. sekarang masih boleh bertanya. Iya. Tapi sekarang justru Bapak yang banyak bertanya. Balik. Baik, berbicara tentang alumni tentu yang paling berbahagia siang hari ini adalah Pak Pujianto sebelumnya, karena beliau inilah pemilik dari para alumni. Pak Puji, kira-kira harapan ke depan nih kepada para alumni kita nih gimana nih? Apa saja yang Bapak harapkan alumni yang seperti apa gitu kan? Kan orang tua ini kan kadang-kadang hanya mengejar kalau bukan PNS, ASN tidak begitu membanggakan. Nah, sekarang dunianya nampaknya sudah berubah. Silakan Pak Puji. Iya, sekarang dunia memang berubah, jadi dinamika cukup cepat. Jadi kalau kita hanya mengandalkan satu keahlian kita itu tidak cukup. Nah makanya kita harus multi talenta. Seperti Mas Rido tadi ya, dulu hobinya apa, background pendidikannya apa, sekarang terjunnya apa gitu ya. Iya, iya. Kan sangat jauh berbeda. Nah makanya semuanya kita, baik mahasiswa nanti alumni juga, itu harus memiliki dan mengetahui passion apa yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Nah ini sebenarnya adalah itu tugas orang tua, guru, dosen dan dia sendiri untuk menemukan gimana passion dia agar supaya dia nanti pada saat terjun di lapangan setelah keluar dari kampus ya itu sesuai dengan keahlian dia. Nah berikutnya adalah karena sekarang itu eranya era digital, era 4.0 dan menuju era 5.0. Akhirnya semua keahlian itu kita harus memahami. Jadi kita tidak boleh hanya satu keahlian saja, boleh satu keahlian asalkan dia harus spesialis gitu ya. Nah sehingga kalau mereka memiliki multi talenta dan bisa beradaptasi, sehingga diharapkan bisa survival menghadapi era ini. Itu ya. Jadi kita harapkan bahwa alumni-alumni kita nanti memiliki keahlian, khususnya juga karena ini era digital, jadi mereka harus memiliki ilmu digital seperti literasi digital ya, Iya. literasi data, literasi teknologi dan literasi yang lainnya. Begitu Pak Darman. Oke, jadi memang kita tidak boleh diam, tidak boleh berhenti, harus terus belajar dan menyesuaikan. Sebab kalau kita berhenti dan sombong, kita akan tergilas oleh kemajuan zaman itu sendiri. Baik, Bapak-bapak dan saudara sekalian, saya pun ingin sampaikan kepada kita semua bahwa Unbara saat ini sudah berkembang begitu pesatnya. Ada 13 program studi pilihan yang dapat dipilih bagi anak-anak kita yang akan memilih tempat kuliah. Unbara kenapa direkomendasikan? Pertama memang Unbara itu adalah kampus murah, tapi tidak murahan ini. Betul. Gitu ya? Betul ya. Murah tapi tidak murah. Dibandingkan biaya di luar sana yang begitu tinggi, maka Unbara masih relatif lebih murah dan terjangkau. Karena Unbara ini memang dilahirkan oleh pemerintah daerah dalam rangka membantu masyarakat sekitar. Itu pada awalnya. Oleh karenanya jangan ragu-ragu untuk mengarahkan putra-putri kita untuk berkuliah di Universitas Batu Raja dengan 13 prodi pilihan. Kemudian pada saat ini Unbara ini pada para alumni kita kabarkan bahwa sedang menerima mahasiswa baru. Ini sudah masuki gelombang kedua, season yang kedua. Jadi nanti ada season ketiga pada gelombang kedua di bulan Juli, kemudian Agustus itu season yang terakhir di gelombang ketiga. Mudah-mudahan informasi ini menjadi masukan atau juga pertimbangan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian di sekitar kita yang akan segera melakukan pilihan untuk perkuliahan anak-anaknya. Unbara sudah tersebar
di provinsi lain. Saya punya data yang dari Jambi ada, yang dari Lampung. Kalau kabupaten tetangga ini wajib sudah Mas Puji ini hukumnya ini. Udah banyak Pak, jadi udah banyak yang masuk ke Udah kita, banyak yang masuk ya kita, ya. artinya kita tinggal mengarahkan saja, karena Unbara sudah tidak ini ya, karena kita lihat ya akreditasi sudah B gitu ya. Nah, jadi sebagai institusi B acuan semua mereka udah untuk mengambil akreditasi Unbara itu apa, banyak tanya gitu. Akreditasi kita kan sudah institusi sudah B, itu adalah salah satu keunggulan kita. Jadi yang disampaikan Pak Darman, Bapak Ibu semuanya yang mendengar video ini cukup benar. Ya artinya tinggal mengarahkan, klik masuk Unbara, selesai gitu ya. Dosen-dosennya juga sudah saya lihat udah keren-keren Pak, S3 dokternya udah banyak sekali ya. Saya Dan yang tinggal belum, Pak. klik dari jarak jauh bisa. Bisa Pak, daftarnya lewat Luar klik biasa saja. sekali, iya. Untuk lebih ini Pak, untuk lebih detailnya, kalau mungkin teman-teman takut ya ke Batu Raja, bisa kunjungi kampusorange.online.com. Nah itu digitalnya Unbara Pak. Iya, iya. Kampus Unbara ya. Terima kasih Pak Puji. Untuk Ananda, Rido dan Agus. Mungkin ada himbauan untuk adik-adik yang akan majukan perkuliahan. Silakan Gus. Baik, untuk para adik-adik yang alumni SMA, STM ataupun apapun itulah, Sederajat jangan ya. ragu untuk kuliah di Universitas Batu Raja, karena di Universitas Batu Raja banyak pilihan, dosennya lumayan dan pasti bagus-bagus, sudah doktor dan S2, dan di sini sangat nyaman. Alhamdulillah. Banyak pilihan dan di sini kampusnya yang memang luar biasa. Posisinya di tengah kota lagi ya. Posisinya di tengah kota. Mantap. Di sini banyak tempat tinggal, jadi jangan ragu yang di luar daerah ataupun yang di luar provinsi, di sini banyak sekali pilihan tempat tinggal, dan memang di sini tempatnya sangat-sangat strategis. Oke. Pak Mas Rido? Ya, kalau saya sebenarnya jauh lebih cemburu dengan mungkin adik-adik yang baru tamat sekolah sekarang. Iya. Ya, karena mereka jauh lebih beruntung dari kita yang sebelumnya. Iya, karena sekarang mereka mau masuk Unbara itu sudah sangat lengkap fasilitasnya. Yang pastinya kampus sangat keren, nyaman. Jadi tapi kita tetap bangga sebagai alumni kan. Meskipun saat kuliah dulu mungkin Zaman kita masih zaman perjuangan gitu Pak ya. Itu pun kita sudah sangat-sangat merasa bangga dengan apa yang kita dapat, apalagi sekarang seperti yang kita lakukan sekarang kan. Itu belum ada pada kami dulu. Jadi untuk adik-adik mungkin yang baru lulus tidak perlu ragu, mungkin tidak perlu bingung, karena di Universitas Batu Raja ini seperti dikatakan tadi ada 13 prodi Pak ya. Jadi temukan jati diri kalian di sini, dan nanti kalau jadi alumni tetap akan menyatu seperti itu, karena Unbara memang adalah universitas terbesar di Kabupaten Oku, mungkin di kabupaten-kabupaten tetangga juga. Betul. Seperti itu Pak. Iya. Jadi benar Bapak Ibu yang mendengar suara kami dari sini, yang bisa melihat kondisi Unbara pada saat ini, kita sudah berkembang begitu pesat ya, dengan 13 program studi, dengan akreditasi B, kemudian institusinya juga B, dan kita juga sudah buka magister ini. Jadi seluruh jurusan yang alumni S1 bisa mengambil magister pertanian ini. Dan sebentar lagi insya Allah akan buka juga magister manajemen. Saya nunggu komunikasi Pak. Memang enak kuliah itu Pak. Alhamdulillah. Jadi demikian bincang-bincang kita akan ketemu lagi nanti pada bincang-bincang selanjutnya. Kita akan mengajak Bu Rektor, Pak Warek 1 ya, dan juga Bapak Ibu Dekan, dan juga tentu alumni-alumni yang lainnya. Saya punya catatan, Pak Puji jelas punya catatan lebih betapa alumni kita ini tersebar Pak Puji ya, yang ASN-nya banyak ya. Saya punya catatan yang kepala dinasnya, yang sekretaris dinas, yang kabak, yang jadi guru juga begitu luar biasa. Sudah berapa orang jadi kepala sekolah, bahkan yang sudah hampir berpendidikan S2 dan S3. Ini alumni dari Unbara. Mudah-mudahan ke depan Unbara akan menjadi semakin baik. Terima kasih kepada Bapak Amiruddin Ibrahim, Bupati pada masanya, yang berpikir sangat kreatif dan maju visi ke depan, membangun sebuah kampus perjuangan, kampus Universitas Batu Raja. Demikian bincang-bincang kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih atas hadirnya. Ini keripik singkongnya akan kami cicipi nih Mas Agus. Siap, harus wajib. Dan nanti kita akan undang lagi pengusaha-pengusaha dari alumni yang lain
dan juga pekerja-pekerja di bidang swasta maupun di bidang ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.